Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Permisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini itu surat Ali Imran ayat 191. Untuk membahas surat tersebut, di samping saya sudah ada Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat terus ya Ustadz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Surat yang kita bahas benar Ustadz? Ya, surah Ali Imran ayat 191. Iya baik. Dan kami harap partisipasi permisa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 0811 7433 133. Saya ulangi, surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ali Imran ayat 191. Baik Ustadz, sebelum kita menunggu penelpon kita pada hari ini, boleh dibacakan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar surat Ali Imran ayat 191. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Nah pemirsa, itulah tadi contoh dari pembacaan surat Al Imran ayat 191 yang disampaikan oleh Ustadz kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi permisa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat Al Imran ini berada di juz 4 ya Ustadz ya? Di juz 4. Iya, surat Ali Imran ayat 191. Baik Ustadz, sebelum sambil kita menunggu penelpon kita pada hari ini ya Ustadz ya, mudah-mudahan ramai nih yang nelpon untuk pembacaan surat Ali Imran ayat 191. Nah, boleh kita bahas artinya dulu Ustadz? Iya, silakan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakni orang-orang yang mereka mengingat Allah
dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan segala ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka." Benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu artinya. Itu artinya tadi Ustaz ya. Ini ayatnya juga cukup panjang ya Ustaz ya. Lumayan, 3 baris nih. 3 baris nih Ustaz ya. Nah, surat Ali Imran ini ada 200 ayat ya Ustaz ya. Nah, kita juga cuma ngambil yang 191. Iya, baik. Kita masuk ke tajwidnya Ustaz sebelum penelpon kita pada hari ini. Jadi pembacaan lagi lebih baik dan benar. Silakan. Baik. Kita cari saja, kita penggal-penggal, artinya kita pilih-pilih yang kemungkinan agak sulit dalam pembacaannya bagi pemula barangkali ya. Yaitu masalah huruf zal ya. Alladhi dilembutkan bacaannya. Lidah dipertemukan dengan gigi, kemudian giginya jangan dirapatkan, direnggangkan. Alladhi ya. Kemudian yalkuru, itu sifat yalkuru itu rakhawa, tidak terputus. Kalau syiddah terputus seperti yalkuru, bukan gitu ya, tapi yalkuru ada bertalian ya. Kemudian qiyamau, ini tentang idgham ma'al gunnah atau idgham bil gunnah. Di sini sering kita dengar gunnahnya itu kurang maksimal, seperti qiyamau, harus maksimal ke hidung suara sengaunya, karena di situ terdapat nun yang sukun sebelum waw. Tanwin itu menunjukkan bahawa situ ada nun sukun. Apabila bertemu dengan huruf yang 4, ya, waw, mim, nun, maka dimasukkan gunnahnya ke dalam huruf yang 4 tadi. Jadi dominan suara gunnahnya kepada hidung ya, bukan ke mulut, ke hidung. Qiyamau, jadi agak sengau sedikit. Qiyamau. Tapi kalau hilang gunnahnya, hilang sengaunya, maka seakan-akan seperti tasydid saja, tasydid waw. Jadi oleh sebab itu kita harus hati juga tentang terutama idgham ma'al gunnah tentang waw ini. Nah, di sini dua kita temui. Yang pertama qiyamau wa qu'udaw, yang kedua qu'udaw. Di sikai singgahnya hampir full suara ke hidung gitu ya. Kemudian wa ala junubihim. Nah, sini huruf ba dengan huruf H berdekatan dan sama-sama baris di bawah, sama-sama kasrah. Ini kalau tidak hati-hati menjelaskan bunyinya akan terdengar bisa hilang salah satu, seperti wa ala junubihim. Jangan wa ala junubihim, bim. Bim jadi hilang, hilang ya. Sering kita kedengaran seperti itu ya, karena dia sama-sama kasrah. Kemudian di akhir bacaan juga kalau kita berhenti ya, di wa ala junubihim ya. Jadi dijelaskan huruf H. Di situ kemudian, boleh wakaf tidak ya berarti ya Ustaz ya? Boleh wakaf sebelum waw. Sebelum waw ya. Kalau kita wakaf di sana boleh berhenti, boleh wakaf ya. Kalau kita lanjut boleh saja wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di wal ardnya kita bahas sedikit. Apabila kita berhenti pada wal ard, maka di situ berarti kita mematikan atau mensakinkan huruf ganda, yaitu huruf ra dan huruf dot. Di keduanya harus kedengaran. Wal ard, dotnya harus kedengaran sedikit ya, walaupun sedikit, tapi itu menunjukkan keberadaan dot itu sendiri. Tapi kalau hanya seperti ini wal ard,
dotnya Iya, hilang. dotnya hilang. Maka artinya juga Berbeda. berubah. Kemudian kita lanjutkan, Rabbana ma khalaqta. Kha-nya itu harus ada embel-embelnya, ada getaran di tenggorokan kita. Khalaqta hadza batila, ya. Kemudian subhanaka faqina. Huruf qaf ini baris di bawah agak tipis sedikit, tapi makhrajnya tetap pada pangkal lidah. Walaupun agak tipis daripada baris di atas, tapi makhrajnya tetap di pangkal lidah terasa. Faqina ya. Faqina azaban nar. Kemudian huruf ra. Ra itu sekalipun dia sekarang baris di bawah, itu tidak pengaruh kalau dia diwakafkan. Yang berpengaruh kepada ra apabila diwakafkan ada huruf sebelumnya, seperti sekarang na baris atas atau fathah atau baris depan, maka ra-nya menjadi tebal atau tafkhim. Faqina azaban nar. Naru. Tapi kalau sebelumnya baris di bawah atau sebelumnya ya mati atau ya sukun, ya, maka ra-nya baru tarqiq atau tipis. Itu berkali yang harus kita perhatikan dalam ayat ini. Dalam ayat ini cukup banyak juga ya Ustaz ya, Ya, karena banyak memang yang enggak 3 baris ini tadi ya Ustaz ya. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ali Imran ayat 191 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, arti sudah kita bahas, tajwid juga sudah kita bahas ya Ustadz ya. Nah, kita masuk ke makna yang lebih mendalam nih Ustadz untuk ayat 191, di mana tadi kan langsung nih orang-orang yang mengingat Allah yang sambil berdiri, sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Nah, maknanya apa sih Ustaz? Baik. Sebenarnya ayat ini erat sekali kaitannya dengan ayat sebelumnya, ya, yaitu ayat 190 dengan 191 ini agak erat kaitannya, ya, hubungannya erat sekali. Tetapi kita ambil ayat 191 saja supaya tidak terlalu panjang. Di awal di ayat 190 kita terjemahkan sedikit. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang, maka itu adalah suatu tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir atau bagi orang yang berakal. Jadi yakni siapa itu orang yang berakal? Ini dia. Alladzina, yakni orang yang berakal itu adalah alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Artinya orang yang berakal itu dia akan mengingat Allah dari seluruh bentuk keadaan dia, baik berdiri, duduk, berbaring. Artinya 24 jam itu tak boleh lupa kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi siang, malam, petang, pagi ingat kepada Allah. Jangan sampai di rumah ingat kepada Allah, sampai di kantor tak ingat kepada Allah. Melihat duit itu banyak, lupa Allah. Misalnya mulai setan masuk mulai ada godaan sedikit untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah, lupa Allah. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita orang-orang berakal semua. Jadi orang berakal itu orang yang selalu mengingat Allah. Jadi dia berbuat sesuatu itu, ya, berdasarkan perintah Allah, meninggalkan sesuatu itu berdasarkan larangan Allah. Jadi didukung oleh sebuah hadis, ya. Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar 'aqibatahu wa in kana khairan famdi wa in kana khairan fantah.
wa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Itu maksudnya. Apabila seseorang itu ingin berbuat sesuatu, maka dia wajib memikirkan terlebih dulu. Apabila perbuatan itu baik, maka teruskan. Nah, apabila perbuatan itu buruk, maka hentikan. Nah, ini kaitannya dengan ayat ini. Jadi berarti kita mengingat Allah itu seperti itu, ya. Bukan Allah 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 itu saja, tetapi ingat ajarannya, ingat larangannya, ingat perintahnya yang harus kita kerjakan, ingat larangnya harus kita hentikan. Itu mengingat Allah, ya. Nah, kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Disebut langit dan bumi adalah, yang maksud adalah seluruh isinya. Langit dan bumi seluruh ciptaan Allah yang harus kita pikirkan. Betapa maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, betapa kecilnya kita, ya. Matahari sebesar itu beredar di tempatnya, tidak kemana-mana, ya. Tetap di tempatnya, ya Ustaz, ya. Tempat, kemudian beredar, ya. Beredar, ya. Bumi tetap berada di tempatnya, bintang-bintang tetap di tempatnya. Kemudian yang ada di bumi tetap merayap sesuai dengan perintah Allah. Kita pikirkan itu. Burung bisa terbang, kenapa bisa terbang? Pesawat besi bisa terbang. Ya. Pesawat ke Mekah tu 500 orang kapasitasnya. Bisa terbang. Iya. Satu desa bisa terbang. Masya Allah. Oleh sebab itu kita orang-orang yang berakal, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi maka kita hendak mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang engkau ciptakan ini sia-sia semua. Tidak sia-sia gitu. Ya. Semuanya mengandung makna, mengandung hikmah, bermanfaat. Ya. Iya, baik Ustaz. Kita break dulu sebentar. Ya. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik, misalnya kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ali Imran ayat 191. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami dengan telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat Ali Imran ini berada di juz 4 dan yang kita ambil ayat 191. Baik Ustaz, tadi kita lagi bahas makna yang lebih mendalam, ya Ustaz, ya. Dimana tadi baru sampai, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Iya. Antara langit dan bumi tadi sebelumnya. Boleh kita sambung lagi, silakan, ya, Ustaz. Boleh kita sambung lagi, ya. Jadi orang-orang yang berakal itu, dia pikirkan kecandaan langit dan bumi, melihat kekuasaan Allah, ciptaan Allah, indahnya, maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah. Maka keluarlah di mulutnya pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ya. Satu. Yang kedua, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Allah tidak meminta bantuan kepada siapapun, tidak butuh berbantu siapapun, karena Allah itu bersifat qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri, ya. Nah, gitu. Yang kedua. Yang ketiga, maka akhirnya faqina azabannar. Oleh sebab itu maka pelihara kami dari azab api neraka. Kerana kami ini lemah, kami banyak berdosa. Ampunilah kami, pelihara kami dari siksa api neraka. Ya, kita doa. Iya. Nah, ini kan ada kaitannya juga nih Ustadz dengan ayat selanjutnya nih Ustadz, di mana ayat 192 ini artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam api neraka ini, maka sungguh engkau telah menghinakannya dan tidak ada orang penolong pun bagi orang yang zalim. Berarti yang tadi masuk neraka itu tadi, ya Ustadz, ya, tidak ada penolong lagi selain waktu masih dalam keadaan hidup mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan, ya Ustadz, ya. Boleh kita bahas, silakan Ustaz. Oh, ayat kaitannya dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya, gitu.
Jadi kita berdoa satu-satu kepada Allah. Kita tidak boleh berdoa kepada yang lain, ya. Karena Allah itu Allahus Samad. Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, tempat segala-galanya. Jadi kalau kita meminta kepada yang selain Allah, maka itu namanya syirik, ya. Oleh sebab itu faqina azaban nar, ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Karena kalau masuk api neraka itu fatal, ya. Oleh sebab itu malah Allah mengatakan kepada kita, kan, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Artinya diserahkan kepada kita. Mau ke neraka kita, mau ke surga kita, itu diserahkan kepada orang-orang. Ya, jadi orang-orang yang berakal tapi dia memilih ke surga, memilih taat kepada Allah, menjaga semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itulah orang-orang yang berakal. Iya, jangan sampai kita bukan orang yang berakal ya, Ustadz ya. Nauzubillah min dzalik ya. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ali Imran ayat 191 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita tinggalkan dulu arti dan maknanya, kita sambung lagi untuk lagu nih Ustadz. Surat ini kan cukup panjang nih Ustadz ya. Berarti kan ada beberapa lagu bisa di dalam satu ayat ini. Silakan Ustadz. Memang kalau lagu Al-Quran itu disesuaikan dengan kehendak ayat. Apabila ayat itu menceritakan, ya, ayat tentang menceritakan keadaan langit dan bumi, itu artinya boleh dengan lagu ras semua. Satu ayat itu ras. Kemudian ada lagi redaksi ayat yang berbeda dari ayat yang sebelumnya, maka disesuaikan pula dengan lagu yang lain, seperti dengan lagu Nahawan, itu kan lagi-lagunya. Jadi nampak perbedaan cerita-cerita itu. Jadi namun kalau kita mempola suara, ya, supaya suara kita ada ketahanan, kita kasih fondasi, yaitu dimulai dengan lagu Bayati seperti kita bawakan tadi. Lagu Bayati ini boleh dari Bayati Muqaddimah, Bayati Nawa, Bayati Syuri, boleh. Pokok dari lagu Bayati. Yang sebagusnya dari Bayati Qarar, dan boleh juga dari Bayati Jawab. Kalau langsung Bayati jawab, maka kita terporsir, jadi tidak begitu bertenaga apabila kita banyak baca Al-Quran. Kemudian apabila kita mengambil suara agak tinggi, ini maka suara kita akan jadi tidak begitu utuh, ya, akan palas dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu, kalau kita baca Quran sebaiknya dari ta'awuznya rendah, bismillahnya juga sedang, kemudian dilanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya. Ya. Itu berkali tentang lagu-lagu yang akan dibawakan dalam bacaan surat Ali Imran ini ya. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ali Imran ayat 191 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, ini kan surat Ali Imran ini ada di juz 4 ya Ustadz ya. Dimana tadi saya lihat ada 200 ayat nih Ustadz untuk surat Ali Imran ini. Nah, untuk surat Ali Imran ayat 191 tadi kan sudah kita bahas maknanya ya Ustadz ya. Dimana tadi itu untuk orang-orang yang berakal. Nah, berarti azabnya untuk orang-orang yang tidak berakal tadi api neraka ya Ustadz. Boleh kita bahas lagi itu Ustadz, silakan. Baik. Azab itu yang menonjol adalah azab neraka. Di azab neraka, selain azab neraka itu kan siksaan. Ada berbentuk api, ada juga orang-orang munafik siksaannya seperti di neraka itu ada taman neraka. Taman neraka? Ya, ada taman neraka. Orang-orang munafik itu dilempar ke taman neraka, tapi di taman itu sudah menunggu singa, ular, harimau, binatang buas, yang akan mencabik-cabik. Masya Allah, ngeri. Oleh sebab itu
banyak azab-azab bagi orang-orang yang nakal kepada Allah. Oleh sebab itu mari kita pelihara diri kita seperti doa-doa kita tadi. Faqina azabannar, maka peliharalah kami ya Allah dari azab api neraka. Tapi diiringi dengan perbuatan, jangan hanya sekadar ucapan gitu. Ya, kita minta tapi setelah diberi tidak diterima. Nah, ada gitu. Ada orang minta tapi setelah diberi dia tidak mau menerima. Contoh, ya Allah peliharalah kami dari azab neraka. Bagaimana cara melihara kita dari azab neraka? Kata Allah, dirikanlah solat. Setelah ayyalah solat, malah tidak datang, malah tidak dikerjakan, malah lalai juga. Padahal diminta. Setelah diminta diberikan, kadang kita ni aneh juga. Setelah diminta diberi malah tidak dikerjakan, malah tidak diterima. Solat itu adalah rezeki. Benar. Rezeki untuk kita. Ada waktu kita untuk mengerjakan solat, itu rezeki. Ada diberi waktu oleh Allah untuk bersedekah, kesempatan bersedekah, itu rezeki. Jadi semuanya adalah rezeki diberi oleh Allah SWT. Kadang-kadang orang memandang dari sisi lain. Rajinlah solat, insya-Allah kamu berah rezeki. Solat itu adalah rezeki kita. Itu. Di ibadah itu adalah rezeki dari Allah SWT. Oleh sebab itu faqina azabannar ini bukan hanya sekadar di bibir, tetapi dari hati melalui bibir dan dilaksanakan dengan perbuatan. Iya, dari tindakannya juga ya Ustaz ya. Dimana hati manusia ini siapa yang tahu ya Ustaz, kalau nggak diri sendiri sama Allah ya Ustaz. Dimana kita emang harus bergerak sendiri, harus mau, harus yakin bahwa yang kita yang diperintahkan oleh Allah harus kita kerjakan. Dimana padahal tadi kan sholat itu wajib, ya. Hanya 5 waktu. Tapi tetap juga masih ada yang lalai. Itu tadi ya Ustaz ya. Padahal udah diberi kesempatan. Padahal kalau ditelusuri dari sejarah ya kan Ustaz, dulu tuh sholat itu bukan hanya 5 waktu ya Ustaz ya. Hampir hampir 50 ya Ustaz ya. Padahal sudah dimudahkan oleh Nabi Muhammad. Nah ini gimana nih Ustaz untuk kaum muslimin nih yang masih lalai? Ya baik. Sebenarnya semua manusia itu baik, dilahirkan dengan keadaan suci dalam keadaan fitrah. Tetapi setelah lahir ke dunia banyak godaan melalui mata, melalui telinga, melalui semuanya ya, melalui pendidikan, melalui lingkungan ya. Oleh sebab itu kita yang berakal tadi ulul albab tadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dia berfikir. Di manusia yang berfikir itu adalah dia akan mengutamakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Jadi oleh sebab itu manusia ni mempunyai musuh yang bebuyutan, iaitu syaitan. Dia seseorang manusia apabila dia sudah berhasil melawan syaitan ya, berhasil membunuh syaitan, insya-Allah dia keluar sebagai pemenang. Seperti ada panggilan solat, terasa berat, itu adalah godaan syaitan. Terasa malas, itu godaan syaitan. Itu langkah-langkah syaitan. Jadi orang yang berakal dia akan berjuang bagaimana mendapatkan keberuntungan. Ya, melawan syaitan, menjadikan syaitan sebagai musuh, itulah satu keberuntungan. Ya, dapat dia solat, bersedekah, mengaji, berbuat kebaikan. Itu sebenarnya. Jadi syaitan itu sebenarnya yang menggoda kita, membuat kita dan menghancurkan manusia. Iya, berarti emang tergantung diri sendiri aja lagi ya Ustaz ya. Jangan sampai terhasut oleh setan-setan yang terkutuk gitu ya Ustaz ya. Iya, mudah-mudahan kita dijauhi dari setan. Amin amin amin. Iya baik, dan kami harap partisipasi perpisah untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ali Imran ayat 191 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kalau tadi tajwidnya nih Ustadz ya, tadi kan memang panjang juga ya Ustadz ya, ada hukum-hukum bacaannya. Nah wakaf tidak nih Ustadz, kalau misalnya kita salah mewakafkan kan berarti artinya juga salah nih Ustadz. Iya, betul. Nah
boleh diulangi lagi Ustadz, yang mana yang boleh berwakaf di sini, yang mana boleh yang tidak gitu Ustadz, sebalik dengan artinya tadi. Silakan Ustadz. Kebetulan ya, bertepatan dengan baca Al-Quran itu dengan secara tartil. Tartil itu adalah salah satunya mengetahui wakaf dan ibtidak. Mengetahui tempat berhenti dan mengetahui tempat ibtidak kembali. Kalau di sini ayatnya panjang, dibutuh tempat-tempat wakaf ibtidak yang alternatif. Contohnya tadi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Boleh berhenti di situ. Walaupun belum sempurna artinya, tetapi sudah bisa dipahami. Karena ini baru wakaf wakaf intizari atau wakaf hasan. Jadi supaya lebih sempurna, ibtidak lagi dari awal. Kemudian berhenti pada wa ala junubihim. Ini belum juga termasuk wakaf tam, wakaf sempurna, ya. Ada lagi sambungannya. Jadi ibtidak atau wakaf itu boleh sebelum waw, dan ibtidak boleh dari waw. Seperti kita berhenti tadi, wakaf tadi wa ala junubihim. Setelah itu kita lanjut saja, boleh. Boleh, enggak usah dari awal lagi ya Ustaz ya. Tidak perlu dari awal lagi. Ini kalau dari awal lagi sama saja. Dari yang pertama tadi. Boleh tidak lagi atau dilanjutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di situ ada wakaf jim. Boleh terus dan boleh berhenti. Iya, baik Ustaz. Kita berhenti sebentar. Nanti kita sambung lagi ya Ustaz ya. Baik, bisa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ali Imran ayat 191. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, tadi kita lagi bahas wakaf ibtidak nih Ustadz ya. Boleh kita sambung lagi Ustadz? Silakan. Wakaf ibtidak. Tadi sampai pada wal ard. Boleh kita berhenti. Dan boleh lanjut. Kemudian kalau kita berhenti pada wal ard, boleh lanjut Rabbana ma khalaqta hadza batila. Boleh juga berhenti di sana. Bahkan ada pembubuhan tanda wakaf jim. Boleh pilih, boleh lanjut dan boleh berhenti. Wasal atau lanjut ya. Kemudian subhanaka faqina adzabannar. Seandainya kita demonstrasi misalnya subhanak, boleh? Karena sebelum waw, sebelum fa, Maha suci engkau ya Allah, itu sudah dapat pengertian. Boleh? Subhanak. Itu. Subhanak. Subhanaka faqina adzabannar. Boleh seperti itu ya. Kemudian lagi menempatkan lagu itu, salah satu teorinya kita lihat kapasitas ayat. Kalau ayat itu 2 kali bernapas, bisa kapasitas 2 kali napas, 2 langgam suara, maka boleh dengan irama sobah. Sobah itu boleh 2, sobah muqaddimah, kemudian sobah iraqi. Kemudian kalau nahawan, bila juga 2 nahawan, nahawan muqaddimah atau nahawan asli, kemudian langsung nahawan iraqi atau nahawan mutawassi, masalah. Tapi kalau irama ras, kalau 2 langgam dibawakan itu kurang enak. Di ras itu harus dibawakan ras muqaddimahnya atau ras aslinya, kemudian ras salalim su'ud, kemudian ras salalim nuzul. Su'ud arti naik. Gitu. Kemudian yang turun
Qina azaban nar. Itu namanya ros salalim nuzul. Salalim itu arti tangga. Di salalim su'ud arti tangga naik. Di suara tu naik. Contohnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu ada tangga naiknya. Kemudian ros salalim nuzul, ros yang punya tangga turun. Subhanaka faqina azaban nar. Itu salalim nuzul. Ya. Ada juga dikasih nama ros alan nawa. Ros alan nawa itu gabungan antara ros salalim su'ud dengan ros salalim nuzul. Jadi apabila dipenggal, ros alan nawa itu menjadi ros salalim su'ud dan ros salalim nuzul. Dia apabila digabung satu, maka jadi ros alan nawa gitu. Jadi ada juga ros zinjiran. Zinjiran itu penutup. Penutup di akhir-akhir ayat ada itu sebagai nilai tambah ya untuk stressing suara, ada geretek-gereteknya ya, ada trailingnya. Contohnya Subhanaka faqina azaban nar. Ada trailing itu dikit. Ada juga faqina azaban nar. Kalau bagus pembawaan lagu itu, maka suaranya termasuk kategori tinggi gitu ya, kategori mampu gitu. Kemudian kalau lagu Hijaz itu 3, yang bagusnya 3. Yang pertama, ini bisa lagu Hijaz satu ayat ini. Pertama Hijaz asli, yang kedua Hijaz kar, yang ketiga Hijaz karkur. Ya. Tapi kalau ayat itu membutuhkan 4 kali nafas, boleh Hijaz muqaddimah, Hijaz kar, Hijaz kur, Hijaz karkur. Bisa 4 ya. Kemudian kalau sika, boleh 2. Sika ni agak netral. Boleh sika muqaddimah dibawakan, kemudian sika iraqi, kemudian tutup dengan bayati, penutup. Boleh. Boleh juga kalau ayat itu agak panjang, sika muqaddimah, sika iraqi, kemudian sika misri, kemudian diselipkan sika ramal. Jadi 4 ya. Cuma yang 2 dipakai itu biasanya Sabah 2 langgam, kemudian Nahwan 2 langgam. Itu pencocokan dengan ayatnya. Kadang-kadang ada 1, 2, 3 qari'ah itu belum begitu paham dengan maksud ayat, belum bisa menerima ayat mungkin dalam pendidikan ya. Makanya melihat kepada kapasitas ayat. Apa kalau ayat ini butuh 2 kali nafas, buatkan sabah. Kalau ayat ini agak panjang, butuh 3-4 kali nafas, dia bawakan ras. Itu. Jadi cocok. Ada teknik-tekniknya juga ya, ada taktik yang harus kita bawakan dalam baca Al-Quran bagi Rahman. Iya, berarti memang harus belajar itu tadi ya Ustaznya, jangan sampai salah ya Ustaznya, mengartikannya, membacanya, segala macamnya. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ali Imran ayat 191 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, berarti kalau yang dibawakan oleh Ustadz pertama kali itu lagu apa Ustadz? Yang awal tadi ya. Itu lagu Bayati Muqaddimah, sekadar pembuka untuk sebagai pondasi supaya suara kita stabil untuk berikutnya gitu. Jadi ada pondasinya seperti tadi kan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan
bayati muqaddimah. Muqaddimah. Ya. Boleh juga dimulai dengan bayati nawa. Contohnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Boleh. Boleh juga dengan bayati suri. Setelah bismillah kan? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Kemudian lanjutkan dengan bayati jawab satu. Atau kalau kita untuk demonstrasi boleh langsung masuk irama lain. Irama ras misalnya. Wa qu'udan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Itu ras. Dari bayati langsung ras. Boleh. Yang penting ujung-ujung lagu tu nyambung dengan pangkal lagu berikutnya. Jangan sampai palas ya. Contoh yang palas. Wa qu'udan alladzina itu enggak nyambung ya. Dia itu harus nyambung. Jadi enak rasa dan zuknya di situlah terasa gitu ya. Kadang-kadang orang bawakan lagu itu priasi enggak begitu menonjol, tetapi lagu itu nyambung, rasa itu nyambung, zuknya itu nyambung. Enak juga. Macam-macam suara itu, ada suara yang tinggi, ada suara datar tapi manis. Ada suara yang lembut sehingga tidak bosan kita dengarnya. Ini macam-macam. Jadi kalau kita menilai lagu-lagu qari-qari'ah itu standarnya bukan tinggi. Standarnya enak didengar gitu. Enak sesuai dengan ayat. Kemudian tinggi suaranya sesuai dengan kemampuan not yang dibawakan di awal gitu. Mungkin dari ibarat apa ya, mungkin dari G, mungkin D, apa misalnya itu. Kalau ada kunci dari gitar A, kali gitu. ya. Kalau ngaji kan notnya kan dari situ juga lah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itulah tingkatan sampai 7. Jadi mampu dia beranjak dari tingkatan suaranya dan sampai berikutnya. Mungkin suara orang yang tinggi mungkin dia langsung agak tinggi dari awal kan. Suara orang yang sedang maka dia mulai dengan suara agak rendah tapi enak gitu. Jadi kalau kita menilai seseorang itu jangan hanya menilai kepada suara tinggi saja. Kalau suara yang tidak tinggi, tidak melengking, maka nilai rendah. Bukan gitu. Bukan gitu ya, Ustaz. Bukan gitu. Tetapi orang yang membaca itu kita nilai. Suaranya punya kelebihan masing-masing. Ada suaranya manis, ada suara tinggi, ada suaranya sendu. Wah, macam-macam suara itu. Tapi ada suaranya ya, menggugah. Ya. Ada suara yang tinggi tapi apa ya? Tidak sedap didengar. Kurang enak. Ada juga. Ada suara besar tapi agak pecah gitu. Macam-macam lah kekurangan suara itu. Namun demikian kita dengar banyak kelebihan-kelebihan dari qari-qari'ah itu. Sesuai dengan kapasitas suara masing-masing. Suara masing-masing, iya. Nah, tipsnya nih Ustadz, untuk suara kita bulat, supaya suara kita memang bagus. Dari awal, itu bagaimana Ustadz? Dari misalnya masih anak-anak gitu ya, Ustadz, baru belajar mengaji, dari ikro dulu, terus suaranya, kita udah dengar nih kira-kira bagus, atau masih bisa pelajari lagi lebih lanjut, itu gimana tuh Ustadz? Ya, kita belajar dari apa ya? Di sebuah hadis. Manusia itu dilahirkan dalam fi'lan fitrah. Artinya punya dasar gitu ya. Oleh tergantung kita mengolahnya. Jadi suara anak-anak itu kalau kita olah dari awal, mula-mula kita mengajarkan alif itu langsung diolah suaranya, bisa. Iya, baik Ustaz. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi Ustaz ya. Baik, bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Ali Imran ayat 191. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz. Baik. Sudah di penghujung acara. Sayang sekali ya Ustadz ya, nggak apa-apa ya Ustadz, boleh dibacakan kembali pembacaan yang benar untuk surat Al Imran ayat 191. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Terima kasih Ustadz untuk pada hari ini untuk pembaca surat Al Imran ayat 191. Dan demikian acara Ayo Mengaji pada hari ini. Saya Diva Jefrida, aku bertugas pohon di depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.